Pemirsa, salah satu terdakwa yang merupakan otak di balik rencana pembunuhan Yosua, Ferdi Sambo, akan menjalani sidang pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa pada hari ini. Kembali kami ingatkan kepada Anda poin-poin apa saja yang memberatkan hukuman mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo pada sidang tuntutan Selasa pekan lalu. Berikut ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dengan hukuman buih seumur hidup. Tuntutan ini disampaikan dalam sidang yang digelar pada Selasa, 17 Januari 2023. Jaksa menilai perbuatan Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya merupakan dua hal yang memberatkan tuntutan terhadapnya. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, JPU mengatakan bahwa Ferdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua. JPU pun menjelaskan bahwa Sambo terlihat memiliki cukup waktu untuk berpikir dan menimbang pembunuhan. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Disebutkan pula oleh jaksa, fakta yang menunjukkan hal itu adalah Ferdi Sambo yang berusaha menghilangkan sejumlah barang bukti setelah menembak Yosua. Salah satunya, Sambo kedapatan membersihkan senjata yang digunakan untuk membunuh Yosua sebagai upayanya menghilangkan sidik jari. Atas tuntutan ini, kuasa hukum Ferdi Sambo angkat bicara. Tuntutannya adalah terkait dengan 340 pembunuhan berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti? Nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami, dari sisi penasihat hukum. Selain ini, apakah 35 barang bukti kemarin yang diperlihatkan ya, kumpulan foto dan video, atau ada yang ditambahkan lagi? Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin, juga bukti nanti yang kami sampaikan juga, tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena secara prinsip kan penuntut umum sudah menyampaikan begitu banyak bukti, termasuk keterangan saksi-saksi yang sangat berkaitan karena kaitannya pada tempat kejadian perkara tersebut. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikan lah secara lengkap di dalam pledoi kami. Justru itu saya pikir itu juga satu hal yang agak janggal buat kami, karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah artinya di dalam surat dakwaan yang sedemikian tebal itu termuat di dalam tetapi tidak dibacakan karena menghindari persepsi publik, atau bagaimana? Saya pikir sekali lagi dari sisi kami mengharapkan bahwa persidangan ini terbuka, dijalankan secara objektif begitu, sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dan apa yang disampaikan kemarin juga dalam persidangan yang lalu sebenarnya soal perselingkuhan itu fakta dan bukti yang disajikan di persidangan tidak ada yang bicara soal perselingkuhan, bicaranya soal kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut. Tapi tiba-tiba jaksa menarik kesimpulan soal perselingkuhan tersebut. Saya kira itu cukup serius ya, kaitannya dengan surat validitas atau akurasi. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai tuntutan jaksa belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Bahkan menurutnya, hakim bisa menjatuhkan vonis mati terhadap mantan Kadif Propam itu. Kalau saya hakimnya sih tuntut mati gitu kan, tidak seumur hidup, karena memang akibat dari dampak perbuatannya memang sangat perbuatannya memang sangat biadab sekali kan. Ada korban meninggal, ada korban kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan, tidak hanya itu keluarganya. Jadi saya kira wajarlah tuntut seumur hidup. Pembelaannya sekarang bagaimana besok Sambo maupun penasihat hukumnya mengcounter ya bagaimana tuntutan itu, misalkan
bahwa dia tidak seharusnya seumur hidup, misalkan minta keringanan, atau ada perbuatan-perbuatan lain yang bisa disanggah oleh penasihat hukumnya. Itu yang penting, saya kira pledoinya jangan kemana-mana. Pledoinya misalkan yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana jaksa, walaupun kata jaksa agung muda ini merupakan bumbu-bumbu, yaitu di situ adalah perselingkuhan. Nah, istilah hukum nggak ada perselingkuhan ya. Nah, tapi kalau menurut itu kan ada perkosaan, dibanting, kemudian di hal-hal atau dalam sebenarnya pelecehan seksual kan. Perbuatan Verdi Sambo juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata publik Indonesia, namun juga dunia. Jaksa mengatakan, sebagai seorang petinggi Polri, Sambo tak sepantasnya melakukan tindakan pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan yang menyeret banyak anggota Polri lainnya. Akankah nota pembelaan Sambo hari ini ampuh meringankannya dari jerat hukuman seumur hidup? Tim Liputan Media Group Network.